Selamat datang di Cyber Security episode 2, dasar-dasar confidentiality, integrity, dan availability. Sebelumnya di episode 1 kita sudah membahas 5 prinsip yang harus diikuti dan 1 yang dihindari. Prinsip baik yang harus diikuti terdiri dari defense in depth, least privilege, separation of duties, secure by design, dan keep it simple stupid. Dan terakhir yang harus dihindari ada yang namanya security by obscurity. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fundamental atau dasar-dasar yang disebut sebagai kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Oke, kita awali dengan yang pertama, yaitu confidentiality. Ini biasa disebut sebagai CIA triad, ya, 3 serangkai CIA. Ini bukan CIA yang itu ya, yang ada di film-film, bukan. Tapi karena ini terminologinya confidentiality, integrity, availability itu CIA gitu, maka disebut sebagai CIA. Di episode 1 kita juga sudah mendefinisikan ya keamanan siber itu apa. Jadi ada beberapa hal yang diamankan oleh keamanan siber. Apa itu? Yang pertama ada sistem ya. Ada sistem, ada apa lagi? Jaringan ya. Lagi satu ada data dan lain sebagainya sebenarnya. Tapi kita bisa melihat sebagai 3 hal ini ya yang diamankan oleh keamanan siber. Nah, yang jadi pertanyaan, pada sistem, pada jaringan, pada data itu hal apanya yang harus diamankan gitu? Apanya yang harus dikunci? Apanya yang harus dicegah dari serangan-serangan dunia maya? Nah, itu adalah ketiganya ini ya, confidentiality-nya, integrity-nya, dan availability-nya. Gimana maksudnya? Nanti seiring video kita akan mengulas langkah demi langkah. Tetapi secara garis besar, masing-masing ini ya, masing-masing sistem jaringan data itu pasti memiliki ketiga aspek ini. Contoh misalnya data. Data perlu dijaga confidentiality-nya, kerahasiaannya. Data perlu dijaga integritasnya, integrity-nya. Data juga perlu dijaga availability-nya atau ketersediaannya. Begitu pula dengan jaringan dan sistem. Nah, mari kita awali dengan menjelaskan lebih jauh bagian confidentiality ya, yang C ini. Nah, terkait dengan confidentiality, ada 2 aspek umum ya yang wajib kita ketahui atau wajib kita gunakan ya. Yang pertama ada namanya access control ya. Yang kedua ada namanya enkripsi atau encryption. Kita akan bahas dulu dengan yang pertama. Nah, intinya 2 ini adalah untuk mewujudkan ini ya. Untuk mewujudkan confidentiality itu diperlukan ini 2 hal ini yang paling umum. Access control, encryption. Apa itu access control? Access control ini kita bisa sederhanakan atau pecah menjadi 2 hal. Ya, yang pertama adalah apa? Nah, apa ini? Nah, ini ada auth-n ya, authentication. Nah, terus lagi satu temannya ada yang namanya auth-z ya. Nih auth-z, authorization ya. Jadi auth-n itu adalah authentication ya. Authentication. Auth-z itu adalah authorization. Apa ini artinya? Apa perbedaan daripada auth-n dengan auth-z ya? Ini perbedaannya apa? Nah, ingat ya, ini terkait dengan yang pertama ya, terkait dengan access control. Aspek untuk mewujudkan confidentiality. Nah, contoh di sini ada user ya, user. User kan pasti mengakses sesuatu ya di sistem atau di jaringan ya. Contoh misalnya dia ingin mengakses ya seperti perangkat IoT misalnya ya. Anggap ini perangkat IoT. Ini seperti kamera yang ditaruh di rumah ya misalnya ya, perangkat IoT. Di sini juga ada web server ya. Di sini ada database server. Nah, authentication itu yang pertama ditemui oleh si user ya. Sebelum dia bisa mengakses sumber daya ini ya, layanan ini, dia akan autentikasi dulu ya. Jadi apa itu autentikasi ya? Seperti login ya, untuk memastikan bahwa dia adalah dia yang sebenarnya. Ya, gimana caranya ya? Login ya dengan password ya, username, password, termasuk MFA, multifactor authentication ya. Nah, itu dia akan mengautentikasi dirinya melalui sistem autentikator. Kalau misalnya dia berhasil login ya, berhasil dia membuktikan bahwa dia benar dia, baru dia akan bisa masuk ke sini. Nah, selanjutnya ada yang namanya authorization ya. Kalau yang ini masih auth-n ya, ini auth-n, authentication. Di sini ada namanya auth-z, authorization. Nah, ketika dia sudah login, dia harus
authorize dulu nih, dia bisa ngapain aja gitu. Oke, kamu login, kamu masuk, tapi kamu hanya bisa mengakses ruangan ini saja ya gitu. Jadi dia hanya bisa mengakses kamera saja misalnya. Dia tidak bisa mengakses layanan web, dia tidak bisa mengakses layanan database. Nah, itu adalah authorization. Nah, contoh lainnya, misalnya sekarang ada aktor jahat nih, aktor jahat yang juga ingin masuk ke sistem ya. Nah, dia akan melakukan autentikasi dulu kan pasti. Nah, kalau misalnya dia gagal di sini, di percobaan pertama dia akan langsung ditolak, dia akan langsung diblok, nggak akan bisa dia mengakses sistem. Tetapi siapa tahu ya, di percobaan pertama di autentikasi dia berhasil login ya, dia masuk di sini, dia masuk di sini. Tetapi apakah dia setelah login tetap bisa mengakses sumber daya ini? Tidak, karena di sini ada yang namanya authorization. Nah, kalau misalnya dia berhasil login dengan akun yang tidak diberikan hak istimewa, tidak bisa mengakses apapun, ya dia akan berhenti di sini saja ya. Meskipun dia login loh, dia akan hanya berhenti di sini saja. Tidak akan dia bisa mengakses sumber daya video ya, IoT tidak bisa, web tidak bisa dia mengakses. Nah, itu yang pertama ya, access control. Access control ini terdiri dari dua, authentication dan authorization. Authentication adalah tahap awal pengenalan diri, authorization adalah tahap pembagian hak akses istimewa. Yang mana yang bisa diakses, yang mana yang tidak. Oke, yang kedua adalah encryption, enkripsi. Ya, jadi untuk bisa mewujudkan confidentiality, yang kedua kita harus menerapkan yang namanya encryption. Apa itu encryption? Nah, sama ya. Jadi ini ada dua orang ya, anggap ini dua orang yang sedang berkomunikasi satu sama lain ya. Dia berkirim pesan. Nah, jika misalnya dia tidak menerapkan encryption ya, maka pesan yang dia kirimkan satu sama lain tidak akan konfidensial, tidak akan bersifat rahasia. Karena ini kan pesan dikirim melalui jaringan biasanya ya. Ya, itu akan melewati banyak node ya, banyak router ya, banyak perangkat jaringan. Bahkan kalau di sini ada orang iseng ya, ada orang iseng di sini gitu misalnya, ya dia bisa mendengarkan kalau ini pesannya dikirim tanpa encryption. Dia misalnya bilang hi gitu ya. Ya, di sini nyampainya hi. Ya dia juga tahu di sini hi. Oh, mereka ngomongin hi gitu. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya pesan yang dikirim menggunakan enkripsi. Nah, sebelumnya di episode 1 kita juga membahas security by obscurity ya. Di sana juga ada encryption. Nah, cara kerja enkripsi itu sebenarnya sederhana kalau kita lihat gambar besarnya ya. Pesan plain text. Nah, ini kan pesan plain text ya. Plain text itu artinya adalah pesan yang polos ya, pesan yang masih polos ya, tidak ada enkripsinya. Nah, ini sama dengan hi gitu ya. Tapi ada juga namanya ciphertext ya. Nah, cipher ini i ya, ciphertext. Kata hi ketika sudah masuk ke mesin enkripsi ya, dia akan berubah menjadi ciphertext. Misalnya menjadi FK 34 bla 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 gitu ya. Nah, ini kan tidak dimengerti nih ya. Ini nggak ada maknanya nih. Orang yang bisa ngerti ini maknanya apa gitu. Nah, untuk bisa menjadi ciphertext, kita perlu yang namanya enkripsi. Dan enkripsi itu perlu namanya mesin enkripsi ya. Mesin enkripsi ya, ini kan di episode sebelumnya ada yang menggunakan mesin-mesin yang sudah terbukti ya, sudah berstandar. Seperti apa contohnya? RSA ya, dan juga AES, Advanced Encryption Standard. Nah, ini akan menghasilkan ini ya, dari plain text dan ciphertext. Selain itu juga menghasilkan kunci ya, key. Nah, di sini ada ciphertext ya, di sini ada key. Dia menghasilkan dua hal mesin ini. Key ini sama-sama dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Ya, mereka sama-sama pegang kunci untuk bisa menerjemahkan menjadi cipher dan menerjemahkan lagi menjadi plain text. Nah, fungsi enkripsi ketika mereka sudah menerapkan itu, orang ini nggak akan bisa mendengarkan apa yang mereka kirim. Ya, nggak akan bisa mendengarkan. Dia hanya akan melihat ini saja. Oh, dua orang ini berbicara terenkripsi nih, gue nggak bisa lihat gitu. Nah, jadi itu ya, confidentiality. Itu ada dua aspek. Yang pertama ada access control. Yang kedua ada encryption. Access control itu ada prosesnya namanya autentikasi dan autorisasi. Sedangkan encryption ini melibatkan mesin enkripsi ya, yang menghasilkan ciphertext dan juga menggunakan key untuk merubah ciphertext menjadi plain text, begitu pula sebaliknya. Oke, yang kedua adalah integritas. Integritas ini adalah soal menjaga keutuhan aset kita ya, keutuhan sistem, keutuhan jaringan, dan juga keutuhan data.
Integritas ya, integrity atau integritas ini contohnya ya. Misalkan di sini ada sebuah sistem log. Pada umumnya setiap sistem seperti server ya, itu akan memiliki yang namanya log, sistem log. Itu akan berisi semacam jurnal ya, jurnal atau catatan apa yang terjadi di sistem itu. Siapa yang menggunakan, siapa yang masuk ya, siapa yang login, siapa yang sedang menggunakan, insiden apa yang terjadi, error apa yang terjadi, itu semua akan tertulis di buku besar ini ya, di syslog ini. Ini adalah sebuah file biasanya yang berisi semua rentetan, ya semacam black box-nya pesawat terbang lah. Ketika pesawat terbang terjadi insiden, kan yang dicek adalah black box-nya ya, untuk mengetahui apa yang terjadi, benar nggak? Nah, syslog juga sama, itu berisi semua catatan sistem dari awal sampai akhir. Nah, yang namanya integritas, misal ada seorang aktor jahat ya, dia menjebol sebuah database ya, database perusahaan itu misalnya, dan dia mengcopy database itu, kemudian mendownload isinya begitu. Nah, itu kan kebocoran data ya, database di copy, itu kan kebocoran data. Nah, tentu saja ketika dia melakukan itu, kemungkinan besar dia akan tercatat di syslog begitu, bahwa ada IP sekian, username ini melakukan ini begitu. Nah, untuk bisa menghilangkan jejaknya, biasanya si penyerang ini dia akan masuk ke syslog, dia akan mengupgrade dirinya menjadi super user ya, untuk bisa, karena syslog terproteksi biasanya, bukan biasanya, pastinya terproteksi, sehingga untuk bisa memanipulasi ini dia harus mengupgrade dirinya ke super user. Nah, setelah dia mengupgrade dirinya ke super user menjadi root ya atau semacamnya, dia akan masuk ke syslog dan dia akan mengalter ini. Nah, dia akan mengalter atau istilahnya mendelete atau memodify sesuatu yang ada di sini ya. Misalnya di sini ada jejaknya dia masuk jam sekian melalui IP sekian yang dia akses ini. Nah, dia akan melakukan proses manipulasi, dia akan menghapus record itu untuk menghilangkan jejaknya. Nah, masalahnya itu adalah masalah besar ya. Karena kalau sampai itu terjadi tanpa kita menerapkan integrity, kita yang memiliki sistem tidak akan pernah tahu bahwa dia pernah di sini gitu. Dia pernah melakukan ini. Kita nggak akan pernah tahu. Maka dari itu, ketika kita menerapkan integrity ya, dengan teknologi yang dinamakan ini ya, digital signature ya, dan juga MISIS authentication dengan yang namanya MISIS authentication code ya, atau MAC disilahkan. Ini kita bisa mengetahui bahwa integritas dari syslog ini sudah dijebol ya, sudah hilang integritasnya begitu. Maka dari itu kita bisa tahu nih bahwa kita tidak bisa mempercaya syslog ini begitu, bahwa sudah ada yang memodifikasinya. Nah, dari sana kita bisa melakukan tindakan untuk bisa membuka backup atau misalnya membuka mesin waktu ya, karena terkadang syslog itu dia memiliki mesin waktu yang menjaga integritasnya. Jadi kita bisa reverse dan kita bisa buka versi mesin waktunya untuk bisa melihat apa yang dirubah oleh si aktor jahat. Nah, contoh lainnya adalah pada salah satu teknologi yang saat ini juga sering digunakan ya, yaitu blockchain ya. Blockchain juga syarat dengan integrity, aspek integrity. Karena ini adalah semacam buku besar ya, semacam ledger istilahnya, yang berisi catatan-catatan transaksi yang saling terkait satu sama lain begitu. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita tidak menerapkan integrity, contoh pada blockchain ya, aktor jahat juga bisa merubah isi bloknya ini. Contoh ya, misalnya dia punya aset sebanyak 100 gitu misalnya. Dia bisa rubah menjadi misalnya 1000 gitu. Nah, tanpa adanya integrity ya, dengan digital signature dan MAC ini, orang yang menggunakan sistem ini nggak akan tahu gitu, bahwa ini sudah dialter ya, sudah dirubah, nggak akan tahu dia. Nah, tapi dengan adanya integrity, sedikit saja perubahan ya, 1 bit saja perubahan, ini akan berbeda hasilnya gitu. Hasil ini atau hasil ini akan berbeda. Akan ketahuan bahwa blok ini sudah dimodify, sudah dialter. Jadi yang selanjutnya kita bisa decline ya. Kita bisa decline. Oh, ini bisa diakui nih, sudah bukan aslinya begitu. Dan kita bisa reverse ke versi sebelumnya, sebelum adanya perubahan. Nah, terus ini bentuknya seperti apa? Ya, ini adalah semacam algoritma juga ya, sama seperti enkripsi tadi, sama seperti AES dan RSA tadi ya. Mirip ya. Jadi ini intinya adalah sebuah fungsi ya. Jadi ketika data ini dimasukkan ke sini, itu akan menghasilkan yang namanya signature ya, jejak digital gitu, berupa kode ya. Misalnya angka 2, 3 ya, AB itu misalnya ya, F5D 7F8I dan segala macamnya.
Nah, misalnya ketika ini di compare ya, versi aslinya seperti ini gitu, kodenya, kode digital signature-nya. Tapi setelah kita sekian minggu, kita cek lagi, berbeda gitu. Yang awalnya 23, di sini menjadi 26 gitu misalnya. Nah, itu kan berbeda sudah. Nah, berarti artinya apa? Sudah dimodifikasi begitu. Nah, oleh sebab itu tidak bisa dipercaya dan kita harus merujuk ke versi backupnya atau versi mesin waktu yang masih ininya sama, signature-nya sama begitu. Oke, jadi poinnya adalah untuk bisa mewujudkan integrity ya, kita harus mampu mengecek apakah sebuah file, sebuah data itu integritasnya terjamin, tidak ada perubahan, tidak ada modifikasi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui itu adalah dengan digital signature, ya, algoritma atau fungsi digital signature atau MAC, Mrs. Authentication Code. Nah, dua hal ini adalah yang bisa kita gunakan untuk mengecek integritas dari data, termasuk juga sistem dan juga jaringan. Mari kita bahas segitiga yang terakhir ya. Availability, ketersediaan data, sistem, jaringan. Contoh lagi ya, kita akan tunjukkan dengan contoh saja karena ini adalah konsep yang cukup rumit untuk dijelaskan tanpa menggunakan contoh. Oke, anggap di sini ada server. Ya, di sini ada sumber daya atau resource ya. Sumber daya atau resource ya, atau sumber daya. Ini kita sebut seperti CPU, RAM, I/O lainnya ya, seperti disk ya, atau misalnya jaringan atau network. Nah, ini adalah resource dari sebuah sistem atau server. Oke, terkait dengan availability, resource atau sumber daya ini jika diakses secara sah ya oleh pengguna yang sah, anggap ini adalah server web ya, HTTP server. Itu biasanya adalah user akan merequest sesuatu ya. Misalnya dia membuka halaman depan gitu misalnya. Server akan membalas ini halaman depannya gitu. Jadi ada request, ada response. Simple. Nah, tetapi ketika ada orang jahat ya yang berniat untuk menghilangkan availability gitu, menghilangkan ketersediaan dari layanan ini, dia akan mengirimkan yang namanya request yang tidak sah. Nah, tadi kan request, respon ya. Kalau ini, dia memberikan request, tapi sebelum servernya bisa merespon, dia ngirim request lagi. Sebelum direspon, ngirim lagi ya, ngirim lagi. Hingga akhirnya servernya ini tidak bisa melayani pengguna yang sah. Ya, gara-gara dia. Nah, itu namanya denial of service. Ya, jadi karena dia mengirim banyak request yang tidak sah, pengguna sah justru tidak bisa mengakses layanan yang ada. Otomatis menyebabkan availability menjadi tiarap ya, menjadi tidak ada. Tidak tersedia untuk melayani lagi, mati dia, tewas. Oke, itu masih jenis denial of service atau DOS ya, yang simple, yang sederhana. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada denial of service yang lebih canggih, namanya DDoS. Nah, kalau DOS ini denial of service. Ini ada D-nya lagi di depannya, yang artinya adalah distributed atau distributed. Bagaimana konsepnya? Alih-alih menyerang sendiri ya dengan komputernya sendiri, si penyerang biasanya menggunakan perangkat lain yang dia kontrol dari jarak jauh. Ya, misalnya ya, dia memiliki perangkat yang dia kontrol dari Jakarta ya, ada di Surabaya, ada di Bali. Nah, ini yang punya ini dia nggak tahu kalau mesinnya sudah dikontrol di balik layar oleh si penyerang ini. Ciri-cirinya mungkin laptopnya tiba-tiba lambat ya, tidak bisa digunakan untuk membuka internet. Tapi dia nggak tahu nih kenapa tiba-tiba begitu. Sedangkan di balik layar, dia ini memerintahkan laptop-laptop ini untuk mengirim hal yang sama ke sini. Mengirim request, hingga ribuan ya. Kalau ini hanya 1000 ya, 1000 request per detik. Ini juga 1000 request ya per detik. Ini juga sama ya, 1000 request per detik ya. Ini juga 1000 request per detik. Dikali 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4000 request per detik yang menyerang server ini. Akibatnya apa? Ya, servernya pasti akan tewas. Karena dia tidak bisa melayani semua permintaan yang banyak ini ya. Dia akan dibanjiri permintaan yang tidak sah. Nah, konsep distributed DDoS ini sering disebut sebagai botnet. Nah, atau jaringan boot. Karena komputer-komputer ini dia seolah-olah terhipnotis ya, menjadi sebuah jaringan boot gitu yang dikendalikan oleh si aktor jahat untuk menyerang sebuah sistem yang sah. Nah, itulah konsep daripada DDoS
atau Distributed Denial of Service. Oke. Itu baru di permukaannya saja. Contoh lainnya ada yang namanya sync flood. Nah, apa itu sync flood? Sync flood ya itu versi lebih dalam daripada DDoS ini. Kalau ini mungkin hanya di permukaannya saja. Tapi meskipun di permukaan ini sudah bisa menghancurkan sebuah server ya, sudah menghilangkan availability-nya. Tapi ada juga yang lebih mendalam lagi. Selain ini juga bisa menyerang server lain yang berjalan di dalam sini. Ya, contohnya adalah kan biasanya di satu server ini dia menjalankan banyak layanan ya, nggak cuma web saja. Ada juga layanan FTP, ada juga layanan SSH dan segala macam. Nah, kalau misalnya denial of service itu mungkin yang terdampak hanya HTTP-nya saja, sedangkan FTP-nya tidak terdampak. Kalau misalnya SYN flood ya, selain HTTP-nya, layanan lain juga kena FTP-nya ya, SSH-nya, karena dia nyerangnya lebih dalam gitu. Dia nyerangnya lebih dalam. Konsep SYN flood ya, kalau kita lihat dari bagaimana sebuah server itu bekerja ya, bagaimana server itu melayani klien yang berusaha untuk mengakses layanannya dia. Itu anggap di sini ada klien ya, di sini ada sebuah komputer ya, ini komputer ingin mengakses layanan ini. Pertama, dia akan mengirim permintaan sync istilahnya. Nah, setelah dia mengirim sync, server akan merespon dengan ACK atau acknowledge ya. Nah, ini ACK. Jadi dia request sync ya, dia akan di-reply atau direspon dengan ACK. Setelah ACK, ini akan kembali lagi harusnya dengan SYN dan CK gitu. Artinya ACK-nya sudah diterima gitu. Nah, baru dia akan memulai transaksi yang sebenarnya. Entah dia nge-request apa, akan mulai di sini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika terjadi SYN flood ya, ketika orang jahat ini ya, orang jahat yang menggunakan sistem ini ya, laptop ini mungkin misalnya, dia akan mengirim sync ke sini, dan sebelum servernya bisa mengirim ini, dia akan mengabaikan ini. Dia akan mengabaikan. Dia ngirim sync, habis itu dikirimkan ACK, dia akan diam, dia akan membisu. Alih-alih dia justru mengirim sync lagi ke sini. Nah, dia mengirim sync lagi. Nah, ini mirip konsepnya dengan DDoS. Cuma yang jadi masalah adalah ketika dia mengirim sync ya, dan server merespon dengan ACK, server itu akan mengassign sebuah resource ke dia gitu. Nah, kalau dianalogikan ini seperti dia ngetok pintu gitu, tok gitu. Kemudian yang punya rumah, kan dia punya banyak pintu ceritanya ya. Anggap dia punya 5 pintu di rumahnya. Yang pertama dia mengetok tok gitu. Otomatis kan dia akan nyamperin ke sini, benar nggak? Dia akan nyamperin, dia akan lari nyamperin ke sini, buka pintunya gitu. Nah, masalahnya selesai ngetok, dia bukannya nunggu depan pintu, tapi dia lari ke pintu lagi satu, dia ngetok lagi gitu, ngirim sync lagi. Jadi mau nggak mau dia buka pintu lagi di sini nih, buka pintu lagi nih. Yang punya pintu buka pintu lagi begitu. Nah, pintu ini adalah resource. Ini resource sumber daya, CPU, RAM, I/O, net gitu. Jadi kalau misalnya dia sync belum selesai, didiamin sama dia lari lagi kebuka, akhirnya habis. Ini habis semuanya. RAM-nya habis, CPU-nya 100% ya. Jadi servernya ini nggak cuma ini aja yang mati gitu. Semua hal yang berjalan di jaringan dia mati juga gitu. Nggak cuma HTTP aja. Karena habis resource-nya. Nah, ini orangnya lari ke sini, nggak ada yang jawab. Tiba-tiba sudah ada yang ngetok lagi di sebelahnya, habis semua resource-nya. Padahal nggak ada yang pakai gitu. Padahal nggak ada yang nunggu depan pintunya, kosong. Nah, itu adalah SYN flood. Nah, ini lebih berbahaya nih. Karena kadang resource-nya diambil semua, satu server mati gitu, Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita harus menyetel beberapa pengaturan di sini. Misalnya timeout ya, sync timeout. Kalau misalnya ada yang request sync, kita ngirim ACK, tapi sepersekian detik tidak ada balasan, ya kita tinggalin gitu. Kita nggak mau nunggu di sini gitu. Kita nggak mau nunggu depan pintu. Kalau kita buka pintu dianya nggak ada, ya kita nggak mau nunggu, tutup aja lagi pintunya gitu. Tutup lagi pintunya, biarkan orang lain yang mengetok, yang benar-benar perlu gitu. Nah, itu adalah konsep dari SYN flood. Nah, ini hanya beberapa contoh ya, beberapa contoh bagaimana penyerang itu bisa menghancurkan availability dari sebuah sistem, sebuah jaringan, sebuah data. Nah, untuk bisa mencegah itu semua ya, kita harus mengintegrasikan banyak solusi ya, nggak cuma satu aja. Maka dari itu kita wajib ya menerapkan konsep confidentiality ya, integrity dan availability. Yang pertama ya C, yang kedua I, yang ketiga A. Selama kita menjadi manajer project,
ya. Kita membuat sebuah proyek atau kita seorang developer dan kita menerapkan konsep confidentiality ya di sistem yang akan kita bangun. Jadi kita sudah memetakan nih, oh saya mau membangun sistem ini. Kita harus tanyakan dulu, sistem yang saya bangun ini bagaimana aspek confidentiality-nya. Datanya akan disimpan di mana, akan dienkripsi dengan cara apa, akan dibuatkan metode akses kontrol seperti apa begitu. Siapa yang boleh autentikasi, kemudian yang sudah diautentikasi, otorisasinya apa saja ya. Yang perannya sebagai ini dia boleh ngapain saja, yang perannya sebagai ini dia boleh ngapain saja. Itu harus ditanyakan dulu nih confidentiality-nya. Nah, terus selanjutnya integrity-nya. Project yang kita buat, sistem yang kita buat ya, atau program yang kita buat harus kita tanyakan juga integritasnya bagaimana. Nanti datanya disimpan di mana begitu. Datanya nanti kita bagaimana caranya tahu kalau bahwa kita bisa mempercayai data itu begitu, bahwa data itu nggak dirubah gitu misalnya. Dan nanti seandainya jika data itu dirubah, di mana kita bisa mencari versi yang tidak dirubah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab ketika kita mendesain sebuah sistem, solusi, program, aplikasi, ya, jaringan, ya, segala macam harus kita tanyakan pertanyaan itu. Terakhir, availability. Kita juga harus tanyakan nih, nanti sistemnya kita bagaimana caranya menjaga ketersediaannya. Jangan sampai nanti buat sistem orang yang sah tidak bisa mengakses gitu ya. Orang yang sah, pengguna sah tidak bisa mengakses karena servernya down gitu, servernya mati. Kenapa mati? Kena botnet gitu. Ya, harus ditanyakan tuh bagaimana menjaga availability-nya. Apakah menggunakan firewall ya? Apakah menggunakan perangkat keamanan yang bisa mencegah DDoS ya? Apakah dengan nanti kita menerapkan fitur-fitur pengaman seperti misalnya timeout ya, konfigurasi mencegah terjadinya scene flood. Nah, itu kita wajib tanyakan. Ketika kita menanyakan itu di sistem yang akan kita bangun dan jawabannya sudah ada, sudah terpikirkan, maka pekerjaan kita pun selesai. Apa yang kita bangun, apa yang kita rancang, pasti akan bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Oke, kesimpulannya adalah CIA triad ya, 3 serangkai ini ya, yang disebut sebagai CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Ini sangatlah penting ya untuk bisa membantu kita membuat sistem ya, jaringan dan data yang aman. Dan terutama nanti ketika kita mengerjakan proyek terkait itu, wajib kita menerapkan ini ya, konsep-konsep CIA ini. Confidentiality akan menjaga akses data hanya untuk orang yang berwenang. Ya, data hanya digunakan untuk orang yang berwenang, mencegah kebocoran. Begitu pula dengan integrity. Ini akan menjaga keakuratan dari data, mencegah penipuan dan perubahan data. Availability, memastikan apa yang kita bangun itu tetap berjalan tanpa gangguan, mencegah downtime. Nah, simpulannya, CIA triad ini akan melindungi proyek dari ancaman serangan-serangan siber. Oke, demikian pembahasan tentang CIA triad. Kita akan lanjut di episode ketiga.